Puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dari ibadah-ibadah lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya sendiri sesuai kebijaksanaannya. Artinya, nilai pahala puasa tidak terbatas sesuai dengan kadar ketakwaan hamba yang menunaikan ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan, yang semisal hingga 700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia seorang hamba telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun pahala puasa agung dan tidak ternilai, Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya agar menjauhi maksiat dan perbuatan dosa yang berpotensi menodai ibadah ini. Sebab selain menahan lapar dan haus, sebenarnya puasa juga menahan diri dari hawa nafsu dan perilaku mungkar. Peringatan tentang pentingnya orang yang berpuasa menjauhi kemaksiatan dan perbuatan dosa telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas menegaskan bahwa Islam mencela orang yang puasa tapi tetap melakukan maksiat dan dosa. Kendati puasa tidak batal dan kewajiban gugur, pahala untuk ibadah ini tergerus habis. Berikut apa saja perilaku yang merusak atau menghilangkan pahala puasa. 1. Menyaksikan wanita bertabarut di sosmed. Dari syahwat sebagaimana disebutkan di atas. Salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya, ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur sehingga yang tersisa lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. 2. Gibah, gosip, atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati gibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang Islam. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Jika seorang muslim bergibah sedang ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja, tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan rofas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Husaimah. 3. Berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. 4. Adu domba dan fitnah. Adu domba dan fitnah adalah akar dari perbuatan kebencian. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. 5. Bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal sumpahnya. Maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa paling besar.
Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 77 sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 77. Semoga apa yang telah saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.